Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Intan Amelia, saya dari Prodi PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon, NIM 23811300232. Video ini merupakan tugas mata kuliah metode studi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ansarullah SAG MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab suci ajaran agama Islam yang mana dianggap sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama kurang lebih periode wahyu tersebut selama 34 tahun. Jadi Al-Quran ini terdiri dari 114 surat yang di dalamnya terdiri dari beberapa ayat yang mana ayat-ayat tersebut merupakan petunjuk bagi umat Islam itu sendiri. Di antaranya sebagai pedoman hidup, kemudian bisa jadi sebagai moralitas kehidupan, sebagai acuan hukum dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran ini dianggap sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Jadi sebelum yang lain, sebelum hadis ijma qiyas, jadi Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang pertama dalam agama Islam. Kemudian sumber ajaran Islam yang kedua yaitu adalah hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis adalah perbuatan, perkataan, sifat hingga persetujuan Rasulullah SAW. Selain itu, hadis bisa kita artikan sebagai karakter atau sifat dari Rasulullah yang dapat dicontoh oleh umat Islam. Kegunaan hadis di sini yang pertama sebagai penetapan hukum agama Islam dalam hal fikih, contoh seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi hadis adalah sebagai untuk memberi nasihat. Kemudian yang ketiga, hadis bisa digunakan untuk meyakinkan iman umat Islam. Kemudian terakhir, fungsi hadis di sini adalah untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Sumber ajaran Islam yang ketiga yaitu adalah ijma. Ijma di sini merupakan kesepakatan para ulama Islam dalam suatu generasi untuk menentukan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran dan hadis. Nah, proses ijma di sini dilakukan dengan cara berdiskusi, kemudian penelitian dan dengan konsultasi antara para ulama-ulama Islam untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap itu paling sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sumber ajaran Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas merupakan analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi yang belum diatur secara eksplisit pada Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Proses qiyas di sini yang pertama melibatkan identifikasi hukum yang sudah ada. Kemudian berikutnya menentukan prinsip yang mendasarinya. Berikutnya bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut pada situasi yang baru yang belum diatur pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Dengan demikian, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas merupakan sumber ajaran Islam yang mana di dalamnya terdapat panduan dan pedoman yang bisa digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.